Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini dalam pimpinan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Supaya Jangan Direndahkan Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Engkau Bapa yang bertahta di surga yang mulia, kami datang menghadap-Mu dengan segala ucapan syukur, dengan segala kerendahan hati. Kami mengakui bahwa seringkali kami lupa akan kebesaran-Mu dan cenderung meninggikan diri kami sendiri. Ampuni kami atas segala kesombongan dan keangkuhan yang ada dalam diri kami. Bantulah kami untuk selalu rendah hati dan menyadari bahwa segala berkat yang kami terima berasal dari Engkau. Bimbinglah kami agar selalu hidup dalam ketaatan kepadamu, supaya kami tidak pernah direndahkan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita akan membahas tentang sebuah peringatan yang sangat penting bagi kita sebagai umat percaya, yaitu agar tidak direndahkan oleh Tuhan. Apa yang menyebabkan seseorang direndahkan oleh Tuhan? Bagaimana kita bisa direndahkannya? Mari kita mencari jawaban bersama dengan membaca firman Tuhan pada Yesaya pasal 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Saudaraku, ayat ini memberikan kita suatu gambaran yang jelas tentang sikap manusia yang benar di hadapan Tuhan dan konsekuensi dari kesombongan seseorang. Ayat ini dengan tegas mengutuk sikap sombong, sikap yang angkuh. Keduanya merupakan dosa yang seringkali kita lakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Kesombongan adalah menganggap diri lebih tinggi daripada orang lain atau merasa lebih pantas mendapatkan sesuatu daripada orang lain. Keangkuhan adalah sikap meremehkan orang lain dan kita merasa superior. Sebaliknya, firman Tuhan yang sudah kita baca ini mengagungkan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah mengakui keterbatasan kita, mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan dan menghormati orang lain. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa hanya Tuhan yang layak dimuliakan. Tidak ada manusia yang dapat menandingi kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Frasa yang berkata, pada hari itu. Hal ini merujuk pada suatu waktu di masa depan ketika Tuhan akan menghakimi seluruh umat manusia. Pada hari itu, segala kesombongan dan keangkuhan akan disingkapkan dan akan dihukum oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen seringkali hanya terfokus pada berkat dan promosi dari Tuhan. Mereka mengingat satu penggalan ayat yang berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mereka lupa bahwa untuk beroleh berkat dan promosi atau ditinggikan oleh Tuhan, ada proses dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu firman Tuhan berkata, apabila engkau mendengarkan perintah
Tuhan. Mari kita baca selengkapnya ayat dalam Ulangan pasal 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudaraku, ayat ini memberikan janji yang luar biasa bagi umat Tuhan. Tuhan berjanji akan mengangkat mereka, akan mempromosikan mereka yang setia kepada perintahnya. Menjadi kepala, bukan ekor, memiliki suatu konotasi kepimpinan, pengaruh, berkat. Janji yang berkata, tetap naik dan bukan turun. Menjamin kesuksesan dan kemajuan yang terus-menerus dalam segala aspek kehidupan manusia. Ketaatan mutlak pada kebenaran perintah Tuhan adalah kunci berkat. Ketaatan bukan hanya sekedar menjalankan perintah, tetapi merupakan suatu ekspresi cinta dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketika kita taat, hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat, akan semakin intim. Dengan ketaatan inilah kita akan membuka pintu bagi berkat-berkat Tuhan yang tercurah melimpah dalam hidup kita, yang hidup dengan setia penuh kasih kepada Tuhan. Berkat ini tidak hanya berupa materi saja, saudaraku, tetapi juga berkat rohani, berkat emosional, dan berkat relasional kita. Bahkan, Tuhan akan melindungi kita dari segala bahaya dan kesulitan ketika kita hidup dalam ketaatan. Saudaraku, ketaatan adalah proses pertumbuhan spiritual karena ketaatan itu menuntut disiplin diri. Dengan disiplin inilah kita melatih diri kita untuk mengutamakan kehendak Tuhan di atas keinginan kita sendiri. Semakin kita taat, karakter Kristus semakin terpancar dalam hidup kita. Kita menjadi semakin seperti Yesus dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam perbuatan kita. Ketaatan membuka jalan bagi kita untuk mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kita secara nyata. Ketaatan adalah tanggung jawab sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi orang lain. Ketaatan kita menjadi kesaksian tentang kasih Tuhan. Ketaatan memberikan kita pengaruh yang positif dalam lingkungan kita berada. Kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketaatan ini akan mendorong kita untuk terlibat dalam misi Tuhan di dunia ini. Kita menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk turut serta ambil bagian dalam penyelamatan dunia ini. Saudaraku, ketaatan bukanlah tentang kesempurnaan hidup, tetapi tentang proses pertumbuhan hidup kita. Kita semua masih akan berbuat salah. Tetapi yang penting adalah kita mau kembali kepada Tuhan dan terus berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan tidak sombong, kita menjadi rendah hati, adalah perkara penting untuk kita menjadi taat pada perintah Tuhan. Sebab Tuhan itu sangat menentang orang yang sombong. Perhatikanlah saudaraku. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang hanya sanggup memberkati dan meninggikan hidup seseorang. Tetapi Dia Tuhan bisa merendahkan seseorang. Kapan Tuhan merendahkan hidup seseorang? Ketika Tuhan mendapati dosa dan pemberontakan di dalam hidup orang itu. Mari kita baca
Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku, kesombongan adalah akar dari segala dosa. Ketika seseorang merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, atau bahkan dia dengan kesombongannya dia merasa bahwa dia lebih tinggi dari Tuhan, ia telah menempatkan dirinya di luar rencana Allah yang indah. Sebaliknya, kerendahan hati adalah pintu gerbang menuju berkat-berkat Tuhan. Ketika kita mengakui keterbatasan kita, mengakui dosa kita, kita sedang membuka diri untuk menerima kasih karunia-Nya. Seringkali Tuhan menggunakan kesulitan, persoalan, masalah, dan penderitaan untuk merendahkan hati kita. Ini bukan hukuman, melainkan sebuah proses pemurnian untuk membentuk karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Meskipun Tuhan merendahkan kita, kasih-Nya tidak pernah berkurang. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan semakin nyata. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sesungguhnya Tuhan telah memberkati umat-Nya dengan segala yang terbaik. Namun yang terjadi bukannya membalas kebaikan Tuhan dengan ketaatan kita. Sebaliknya banyak manusia malah berlaku jahat di hadapan Tuhan. Jelas terlihat betapa sombongnya manusia, sehingga mereka lebih memilih untuk memberontak kepada Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan. Dia mengikuti kemauannya dirinya sendiri dengan cara hidup tidak taat pada kebenaran Tuhan. Dia mengikuti nafsu kedagingannya, mengikuti arus dunia ini. Ketika kesombongan dan keangkuhan ini terjadi dalam hidup seseorang, maka Tuhan akan merendahkan hidup seseorang itu. Seberhasil apapun kita, saudaraku, sadarilah bahwa semua karena anugerah Tuhan saja. Karena kejahatan yang menjadi-jadi, Tuhan bukan hanya merendahkan seseorang, tetapi juga akan membuang mereka. Akibat dosa dan pemberontakan sungguh sangat mengerikan bagi orang yang memberontak itu. Tuhan tidak pernah menginginkan kita jatuh. Justru Ia ingin kita mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Namun untuk mencapai hal itu, kita perlu merendahkan hati, menyerahkan segalanya kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan saja. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kami. Ubahlah hati kami yang keras menjadi hati yang lembut. Bantulah kami untuk selalu rendah hati dan bersyukur atas segala karunia yang Engkau berikan. Kami rindu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari segala godaan untuk meninggikan diri. Ajarlah kami untuk selalu rendah hati dan mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal.
Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, seberhasil apapun kita, sadarilah bahwa semua karena anugerah Tuhan. Jangan sombong dan tetaplah rendah hati, sebab Tuhan akan mempromosikan dan meninggikan orang yang rendah hati. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.